Beberapa waktu yang lalu, saya punya satu pengalaman yang menarik, yang belum pernah saya alami sebelumnya. Jadi, saya sekeluarga sedang dalam perjalanan, kita setir mobil dari Solo ke Jakarta. Hanya saja di tengah perjalanan, itu kita baru sampai di Cirebon. Tiba-tiba mobil saya bermasalah dan kemudian nggak bisa melanjutkan perjalanan tersebut. Ya walaupun itu suatu kejadian yang sangat menantang, akan tetapi saya masih sangat bersyukur sama Tuhan karena paling tidak mobil saya masih bisa berhenti di rest area. Rest areanya cukup besar, cukup bagus ya. Sehingga di sana kita bisa istirahat, kita bisa ke toilet, kita bisa membeli keperluan-keperluan kita ada di sana. Sambil kita berusaha untuk telepon-telepon untuk mengatasi situasi tersebut. Gak kebayang seandainya kita berhenti di tengah jalan tol. Gak kebayang seandainya kita harus berhenti di pinggir jalan tol, tidak di rest area. Itu situasi sudah gelap, sudah malam, sekitar jam 7, jam 8 malam, jauh dari mana-mana. Jadi itu bisa sangat bahaya sekali. Itu sebabnya tadi saya katakan sama saudara, saya sangat bersyukur paling tidak kita masih ada di rest area. Hanya saja setelah sekitar hampir 1 jam kita telepon-telepon sana sini, saya dan istri saya coba gimana caranya menghubungi call center, tapi tetap saja nggak ada solusi, nggak ada jalan keluar karena mereka mau support juga susah karena dari Jakarta masih jauh sekali ya, dan itu di jalan tol juga, perjalanan mungkin sekitar 3,5 jam untuk mencapai kita ya, dan keadaan kayaknya tidak ada jalan keluar seolah-olah pada waktu itu ya, selain daripada kita mesti nginep di Cirebon. Nah, tapi sementara kita sedang mengalami kebingungan, tiba-tiba ada satu mobil petugas jalan tol yang lewat. Begitu saya ngelihat, saya langsung kejar mobil tersebut. Terus kemudian saya bicara sama petugasnya dan saya ceritakan kesulitan yang saya hadapi. Saya ceritakan sama mereka mobil saya nggak bisa jalan ini ngalami masalah, ada terjadi kendala seperti ini. Setelah dicek sebentar, kita bicara, akhirnya dapat jalan keluar. Ya, jadi mereka mengatur, ya, mereka menghubungi dan mengkoordinasikan supaya ada mobil derek, ada mobil tow yang membantu kita. Kemudian kita tunggu setelah sekian lama, ya. Mobil dereknya datang dan singkat cerita mobil saya ditarik ya untuk bisa naik ke mobil derek tersebut ya. Jadi saya sama istri saya sama anak-anak saya, kami masih ada di dalam mobil dan kemudian kami sekeluarga bersama dengan mobil itu diderek naik ke atas mobil derek tersebut. Jadi kita ada di atas ya, dan di situ mobil dereknya bawa kita dari Cirebon sampai ke Jakarta. Anak-anak saya mengalami kejadian itu malah hore, sorak-sorai, karena buat mereka itu pengalaman yang sangat mengasihkan sekali. Kok bisa, nggak kebayang mobil naik mobil. Ya, sehingga kita bisa sampai ke Jakarta. Wah, mereka senang, mereka sorak-sorai, mereka enjoy, dan sepanjang perjalanan itu mereka bisa istirahat, mereka bisa tidur dengan baik. Ya. Sementara saya di dalam perjalanan itu, saya berdoa, saya mengucap syukur sama Tuhan, dan tiba-tiba saya merasakan seperti kayak Roh Kudus itu bicara dalam hati saya ya tentang kejadian tersebut. Roh Kudus ngomong di saat saya sudah tidak mampu, karena saya mampunya hanya separuh perjalanan saja. Tapi di situ tangan Tuhan yang menopang dan bawa saya sampai tempat tujuan. Jadi ini bicara tentang anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan itu akan membuat saya yang mampunya sampai setengah saja. Selebihnya saya nggak bisa. Tapi dalam ketidakberdayaan saya, Tuhan menyatakan kuasanya. Itu firman Tuhan. Justru dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Dalam pelayanan saya pun, saya merasakan hal yang sama. Seringkali saya merasa nggak berdaya. Seringkali saya merasa sudah nggak mampu. Ada situasi-situasi di mana itu melebihi dari kemampuan saya. Jadi seharusnya gagal.
seharusnya berhenti, seharusnya sudah habis. Tapi yang luar biasa, saya selalu mengalami pertolongan Tuhan. Selalu ada anugerah Tuhan di mana saat saya tidak sanggup, Tuhan yang memberikan kesanggupan. Di saat saya cuma sampai bisanya sejauh ini, tapi tangan Tuhan yang menopang membawa saya sampai ke tempat tujuan. Itu sebabnya ketika kami sudah sampai di Jakarta, setelah itu berapa hari kemudian kita sempat mesbah keluarga. Saya ngomong sama anak-anak saya tentang kejadian itu. Karena mereka sekarang ini dalam suasana tes, jadi ada ujian. Saya gunakan kesempatan itu untuk ngomong sama mereka. Saat kalian menghadapi tes, saat kalian menghadapi ujian dan kalian merasa nggak sanggup, belajar untuk berserah sama Tuhan. Belajar untuk bergantung penuh sama Roh Kudus. Karena kita hanya bisa mempersiapkan diri kita semaksimal mungkin untuk menghadapi tes, untuk menghadapi ujian. Tapi ada hal tertentu itu di luar kendali kita. Di luar kesanggupan dan di luar kemampuan kita. Belajar untuk bergantung sama Tuhan. Belajar berserah sama Tuhan. Karena pasti ada anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya ngomong sama anak-anak saya bahwa jangan pernah lupa bahwa keluarga kita itu sudah buat covenant sama Tuhan. Sudah buat perjanjian, buat deal sama Tuhan bahwa kami sekeluarga akan melayani Tuhan. Ya, dalam keluarga kami dari generasi ke generasi kami akan berikan hidup kami untuk melayani Tuhan, untuk memperluas kerajaan Allah, untuk bersaksi, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, untuk melakukan yang terbaik, untuk membesarkan dan memuliakan nama Tuhan. Dan juga dari pihak Tuhan, Tuhan juga berjanji bahwa Tuhan akan menyertai kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan anugerahnya sempurna dalam hidup kita. Dan Tuhan yang akan memampukan kita. Sehingga rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Itu sebabnya dalam setiap kesulitan yang kami hadapi dalam keluarga kami. Kami percaya satu hal yang pasti. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Selalu akan ada anugerah yang tersedia. Sesulit apapun, semustahil apapun, sesusah apapun, selalu ada anugerah Tuhan yang akan membuat kita yang tidak mampu jadi mampu. Yang tidak bisa jadi bisa. Yang tidak ada jadi ada. Itu sebabnya juga saya mau ngomong sama saudara dalam kesempatan yang indah ini. Apapun yang Anda sedang hadapi, apapun yang sedang Anda alami dalam hidup saudara, belajar banyak-banyak mengucap syukur. Belajar untuk berserah sama Tuhan. Dan percaya ada anugerah Tuhan yang memampukan saudara. Kalau saat ini saudara sedang bergumul dengan sakit penyakit di dalam tubuh saudara, belajar untuk percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang menyembuhkan. Jehovah Rafa. Dan saudara tangkap dengan iman, percaya itu dengan segenap hati bahwa oleh bilur-bilurnya sakit penyakitmu disembuhkan. Saya mau ngomong sama saudara, Anda akan menerima anugerah kesembuhan yang daripada Tuhan itu. Kalau saudara merasa tidak berdaya di dalam menghadapi masalah dalam pernikahan dan di dalam keluarga saudara, belajar untuk berserah sama Tuhan. Belajar untuk minta Tuhan ikut campur dalam pernikahanmu, dalam keluargamu. Jadi walaupun sedang ada kesalahpahaman, masalah ini, masalah itu, saya ajak saudara belajar rileks. Belajar untuk tidak tegang, tidak stres. Belajar untuk percaya bahwa Tuhan tidak lepas kendali. Tuhan tetap pegang kendali. Pernikahanmu, keluargamu, semuanya ada dalam kontrol, di dalam kendali Tuhan. Dan Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Dalam pernikahan saudara, dalam keluarga saudara. Oke. Buat saudara yang sedang bergumul di dalam pekerjaan, di dalam keuangan. Mungkin saudara sedang menghadapi badai besar dalam pekerjaan. Atau krisis di dalam keuangan saudara. Saya mau ngomong sama saudara. Tetap percaya ada anugerah Tuhan yang akan mencukupkan. Bahkan melimpahkan segalanya dalam hidup saudara. Lakukan bagian saudara di dalam perjanjian berkat. Karena ada yang namanya perjanjian berkat. Anda kerjakan bagian saudara. Tuhan akan genapi bagiannya di dalam hidup saudara. Kalau Anda setia melakukan bagian saudara, Anda bisa yakin satu hal. Bahwa janji berkat Tuhan pasti dinyatakan dalam hidup saudara. Anugerahnya akan Tuhan curahkan di dalam kehidupanmu.
Jadi apapun yang Anda hadapi saat ini, mari dengan iman ya, terima anugerah Tuhan yang memampukan kita. Kita sudah tidak sanggup, tapi anugerah Tuhan yang memberikan kesanggupan dan kekuatan baru dalam kehidupan kita. Salam keluarga Allah, Tuhan memberkati saudara. Amin.